Yang baik jamaah rahimakumullah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujabana wa amarana bil ibadah. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memerintahkan dan mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bittiba'i sunnah, dan mengikuti sunnah, wal akhlaqil karimah, dan akhlak yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keselamatan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada istri-istrinya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan kepada seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariat agama Islam. Amma ba'du. Hadirin jamaah Musalla Al-Falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus Ketua DKM kita Ustaz Bambang, kita doain mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di Musalla Al-Falah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jamaah yang istiqomah, mobil khusus pengurus Musalla Al-Falah, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang begitu luar biasa sekarang ini. Tentunya mudah-mudahan tidak goyah keimanannya untuk mengembangkan dakwah Islamiyah di Musalla Al-Falah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama tentunya selalu kita diingatkan, termasuk saya, untuk terus bersyukur apapun kondisinya. Kita masih diberikan nikmat, buktinya kita masih ada di dunia. Sebab kehidupan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, sebiji nasi yang Allah sudah takdirkan untuk masuk ke dalam lambung kita, kalau itu belum habis, Allah tidak akan panggil kita masuk ke liang lahat. Itu artinya kita masih dikasih nikmat. Makanya kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah tidak ada di dunia, berarti kontrak rizki yang Allah berikan kepada kita sudah habis. Ada yang baru lahir, kontraknya langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada anak kita meninggal dunia belum balik, insya Allah dalam hadis dikatakan akan menjadi syafaat buat orang tua. Maka sering kita sebut istilah tabungan akhirat, sebab mereka itu belum mukallaf di dalam Islam. Orang dikatakan mukallaf jamaah kalau sudah balik. Laki keluar sperma, perempuan darah haid. Kalau belum juga dihitung umur, ya dihitung umur atau usia. Cuma jamaah sekarang ini banyak anak-anak kita yang baliknya lebih dahulu. Ya, mungkin pengaruh hormon dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, maka tidak ada kepastian
apakah muda, tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kita kapan kita akan menghadap Allah. Di usia berapakah itu adalah semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih tahu enak, wah kita meninggal umur 60 tahun, sekarang umur 50, 10 tahun ibadah. Enak dong ya. Makanya kita harus minta sama Allah, jamaah. Selain kita minta husnul khotimah, kita minta supaya jangan mati mendadak. Itulah yang diajarkan oleh ulama kita. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah lindungilah kami min fujatil maut, dari kematian mendadak. Loh, kalau kematian mendadak kita belum siap, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, sekarang ini banyak ya. Kemarin saya dapat kabar ya, ini sih saya dapat info saja. Baru 10 hari yang lalu ada jamaah saya umur 45 tahun, masih muda. Sebelum kena COVID sehat luar biasa. Kenalah COVID 10 hari isolasi mandiri, ternyata meninggal 45 tahun. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk terus memperbanyak mengingat kematian. Sebab di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang duluan, siapa yang belakang. Malaikat maut tinggal disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masih keliling di RW 27? Apa RW 25? Malakul maut, walaupun itu adalah malaikat Israel, tapi kita harus iman bahwa di seluruh belahan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat maut setiap harinya pasti ada yang dicabut nyawanya, dan itu dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita logikakan sepertinya tidak masuk akal, gimana cara nyabutnya. Tapi itu menjadi perkara iman yang harus kita percaya dan harus kita imani. Jamaah rahimakumullah, salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Baik hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini temanya adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan dunia itu adalah sebagai mazro'ah. Mazro'ah itu adalah sawah, yang mana sawah itu kita bisa panen, dan hasil panen itu akan bagus kalau proses dari penanamannya bagus, bibitnya bagus, ada hama harus dibasmi dengan obat hama dan sebagainya. Begitulah hidup di dunia. Kiasannya adalah mazro'ah, bahwa kehidupan di dunia itu adalah untuk agar kita memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat.
Apa maksud pupuk di sini? Amal soleh. Jadi jamaah rahimakumullah, dijelaskan di dalam Al-Quran, orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang selalu melakukan amal soleh dan menasihati dalam kebaikan. Kita sering dengar di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Jadi Allah itu sudah menggambarkan manusia banyak yang rugi, manusia banyak yang lalai, manusia banyak yang lebih memilih neraka daripada surga. Itu gambaran surah Al-Asr begitu tuh. Makanya disandingin antara al-insan dengan khusrun. Manusia sama dengan rugi. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang beragama Islam tidak memaksimalkan bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu sekarang akhir zaman, banyakin bonus. Bonus maksudnya apa? Bonus maksudnya adalah amal-amal ibadah yang apabila kita lakukan, kita istiqomahkan, pasti Allah lipat gandakan. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara sholat malam. Kira-kira sholat malam itu dari sekian banyak penduduk dunia yang beragama Islam, kira-kira yang bangun berapa persen? Coba ini aja deh, ini ada berapa? Ada satu ya? Coba hitung Pak RT-nya di data. Kira-kira yang istiqomah sholat malam itu berapa kakak? Makanya sepertinya saya itu sangat setuju kalau Qiyamul Lail itu bukan hanya di bulan Ramadan. Adain program istiqamah rutin Qiyamul Lail setiap malam Jumat seumpama. Atau bagus kalau memang hari Ahad ada kuliah subuh, malamnya jamaah kagak usah pulang, iktikaf Qiyamul Lail terus nyambung sampai subuh. Tapi masalahnya mah kira-kira mampu atau enggak, niat atau enggak, sebulan sekali abang yakin ya, insyaallah. Saya kalau melihat mushola ini, masya Allah, sebetulnya ada apa ya? Kedepannya akan jauh lebih berkembang dan mushola ini. Cuma memang harus dikuatkan dari kita ya, internal. Jamaah rahimakumullah, buktinya ya tadi bonus yang Allah berikan, padahal di sepertiga malam itu ketika kita berdoa kepada Allah itu ibarat cahaya itu tembus langsung kepada Allah. Jadi tidak ada penghalangnya. Beda kalau kita doa di selain itu. Dan sampai batas mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus? Kalau kita berdoa memohon kepada Allah tidak akan terhalang
sampai waktu fajar. Waktu fajar berarti subuh. Subuh habis, udah selesai waktunya, bonus yang Allah berikan. Maka sepertiga malam sampai fajar ini jangan disia-siakan. Banyak yang berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita nggak biasain berat jamaah. Kita bangun sendirian, yang lain tidur, ya. Makanya kenapa sih tarhim itu disebut di dalam kalimatnya, di dalam tarhim itu wan niyam, ya, wan niyam. Wa ilal muntaha, dalam tarhim dijelaskan, ya kalau kita baca tarhim di sini jarang ada yang baca tarhim ya. Itu biasanya bangunnya lebih awal. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bi'abduhaymin laylan niltama niltawal anamu ya man asra, wahai orang yang diperjalankan. Perjalankan berarti siapa? Rasulullah. Ya man asra, pada malam hari, yaitu Isra Mi'raj. Wal anamu niyam, dan manusia dalam keadaan tidur. Artinya jamaah rahimakumullah, kutipan dari kalimat tarhim itu menunjukkan kenyataan. Manusia itu kebanyakan kalau disuruh bangun malam berat. Entah berat karena tidak niat atau tidak dipaksa. Sebab sesuatu kalau tidak diniatkan dan tidak dipaksa tidak akan mungkin berjalan. Karena setiap malamnya kita ya sudah tidur, betul nggak? Bolehlah jamaah cek sendiri dalam kehidupan jamaah masing-masing. Senin, Selasa, Rabu ketemu Senin lagi, sepertinya ya Allah, kalau dengan masalah sholat tahajud, qiyamul lail, kepingin bangun dengan banyaknya bonus yang Allah berikan, tapi kita nggak pernah punya niat yang luar biasa untuk bangun. Udah pasang alarm masih nonton bola nih. Kalau nonton bola kuat ya, 1:30 dijabanin ya. Nonton bola. Jamaah rahimakumullah, waktu subuh datang, adzan subuh dikumandangkan, kita bangun. Walaupun sepertinya berat, dipaksa. Bahkan kalau orang-orang yang awal-awal belum pernah biasa untuk bangun, biasanya mereka akan merasa ngantuk luar biasa. Tapi itu harus dipaksa.
Dan di antara azan dan iqamah ba'da sholat sebelum subuh itu adalah waktu kita disuruh memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Jadi kalau bisa di sholat subuh, sholat qobliyah subuh itu banyakin kita berdoa. Doa yang terbaik adalah istighfar. Kalau bisa ambil sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sambil nunggu jamaah. Kalau di sini biasanya sholawat ya hayyu ya qayyum gitu ya. La ilaha illa anta ya hayyu ya. Tahu artinya itu? Tahu Pak? Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, hayyu. Yang maha hidup artinya Allah tidak akan meninggal, Allah tidak akan binasa, Allah baqo, Allah kekal selamanya. Yang musnah hanya makhluk Allah. Ya hayyu ya qayyum, qayyum Allah yang maha berdiri, tidak butuh orang lain, tegak. Dari kata qaim, qama yaqumu qaim. Qaim artinya berdiri. Maka disebutkan dalam sifat 20 jamaah yang harus kita hafal, enggak jamaah? Sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran mulidan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Apa enggak? Apa ya? 1, 2 ya. Disebutkan di situ wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri dengan zatnya, tidak butuh. Apakah ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu Allah menjadi kurang? Tidak. Apakah ketika Allah memberikan perintah kemudian perintahnya tidak dijalankan oleh kita hambanya, apakah Allah menjadi kecil? Tidak. Justru perintah Allah itu kembali kepada kita. Apakah Allah mengambil keuntungan dari perintah kepada hambanya? Tidak. Qiyamuhu binafsihi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta sama dengan la ilaha illallah. Kita bertauhid kepada Allah. Ada sebagian masjid musola pakai yang lain, subhanallah bihamdihi subhanallah illallah astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah illallah astaghfirullah, dibaca 100 kali sanggup. Ada tuh. Itu amalan daripada al-maghfurlah Ki Haji Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah. Kemarin ada muridnya bernama Ki Haji Sofwan Jauhari. Kebetulan beliau teman sekaligus guru saya juga, tinggal di daerah Jakarta Selatan. Ngomongin PPKM sedikit, cuma kayaknya rekamannya dipotong. Yang viral seakan-akan Kiai Sofwan ini menyalahkan pemerintah dengan aturan PPKM sampai tanggal 20, karena tanggal 20 ada hari raya
Idul Adha. Dipanggil tuh Kiai Sofan Jauhani, datanglah ke Polsek Jakarta Selatan, kemudian memberikan tabayun, memberikan penjelasan, Pak, bahwa ceramah saya dipotong. Maksudnya itu adalah ada sambungan ceramahnya gitu. Ya. Barulah setelah dijelaskan bahwa ceramahnya itu adalah dipotong, barulah dibebaskan. Tapi anehnya yang selalu diinginkan adalah ulama kita. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu tadi ya. Jadi sholat malam, ya, sholat subuh dan sebagainya. Isi dengan berzikir, bersolawat. Pernah saya mau tanya, ketika kita masuk di hari Jumat, pas malam Jumat, ba'da maghrib sudah hitungan malam Jumat, adakah rasa di hati jamaah ini bahwa ini adalah hari spesial, atau biasa-biasa saja? Malam spesial. Ya, spesial yang lain lah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita masih menyamakan hari Jumat dengan hari yang lain, itu rugi kita. Sebab tidak ada di dunia ini agama yang setiap minggunya punya hari raya, cuma Islam. Jadi Islam itu hari rayanya bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, tapi hari Jumat itu adalah hari raya kita. Kenapa disebut hari raya kita? Karena di hari Jumat kita disuruh berbeda. Kalau mau sholat Jumat pakai pakaian terbaik, ini kadang-kadang mohon maaf sholat Jumat pakai pakaian biasa, apalagi pakai kaos. Udah pakai kaos, diri di belakang imam. Allah. Hari Jumat itu kalau bisa dibedakan jamaah. Makanya saya lebih suka kalau jamaah punya seragam khusus hari Jumat. Apakah itu gamis? Apakah itu Pakistan raya Pakistan, setengah gamis. Kalau bisa dibedakan jamaah lain. Ustaz, saya kerja. Loh, apa nggak bisa ketika di hari Jumat sebelum kita berangkat kerja, ya Allah ini hari Jumat, saya masukin selipin koko gitu, khusus untuk sholat Jumat. Pernah nggak kita berpikir begitu? Jarang. Ya. Kebanyakan orang nyamain aja antara Jumat dengan hari-hari lainnya. Padahal hari Jumat itu spesial jamaah. Banyakin bersolawat, berzikir, baca Quran. Al-Kahfi kelar, baca Yasin. Yasin kelar, baca Al-Mulk. Al-Mulk kelar, baca Ar-Rahman. Ar-Rahman kelar, baca Al-Waqi'ah. Itu kan surah-surah yang luar biasa yang saya sebutin. Al-Kahfi, orang yang baca terhindar dari fitnah dajjal. Yasin, orang yang baca akan diberikan cahaya. Al-Waqi'ah, orang yang baca Al-Waqi'ah akan diberikan kecukupan oleh Allah. Ada sebagian ulama menyebutkan Al-Waqi'ah adalah surat kaya, surah tentang kaya. Jadi kalau mau dicukupin oleh Allah dengan kekayaan yang halal, yang berkah, harus baca Al-Waqi'ah, diistiqomahin ba'da sholat duha. Ba'da sholat duha baca Al-Waqi'ah. Kalau mau istiqomah. Ini kadang-kadang cuma sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu hilang istiqomahnya.
Di hari Jumat jamaah rahimakumullah, bagus tadi kalau memang ada program di musala ini setiap ba'da sholat maghrib, ya adakan bacaan Yasin dan Al-Kahfi. Kalau jamaah ada yang belum begitu lancar, ikut yang lancar, yang mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Nah, gimana mau diikuti tinggal baca begitu? Betul? Dinikmatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiban fala'allaka bahkan bisa diikuti ya. Coba kalau cepat fala'allaka bahkan kira-kira yang didengar itu cuma ujungnya buntutnya, depannya buntutnya. Begitu juga baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tidak perlu terlalu buru-buru. Kita nikmatin. Kita mau kemana sih buru-buru kan? Saya kadang-kadang bingung, betul di zaman, betul saya duduk kadang-kadang ya Allah di acara apapun baca Quran terlalu buru-buru. Cepat boleh asalkan pas. Ini kadang-kadang yang dibaca kita dengerin buntutnya doang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu gimana nanti keturunan kita bacaannya begitu. Yang ngajarin orang tuanya. Makanya kembali ya sebelum kita lanjut. Jadi Quran itu jamaah kalau anak umur 6 tahun, 7 tahun, itu enak itu diajarin yang pas. Ada nada nahawan pakai qiraati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nahawan. Itu pakai qiraati biasanya. Ghafurun syakurun alimun qadirun muridun azizun. Jadi tepat panjang pendeknya ya, makhrajnya. Mau pakai nada lain biasa nggak apa-apa. Yang penting panjang pendeknya anak umur 6 tahun ke atas itu bagus. Jangan dibiarin dia baca ya sa dibaca sa, jangan. Udah diajarin itu makhrajnya. Alhaakumut. Di hari Jumat ya, itu jadikan hari yang spesial. Kalau bisa jamaah betul-betul mempersiapkan hari Jumat itu. Jangan jadikan alasan nanti kalau sudah masuk kerja, Ustaz saya kerja. Ya. Berarti kerja. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, hari Jumat adalah salah satu hari raya umat Islam yang harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Baca sholawat
Salawat yang dibaca kalau memang bosan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai yang lain. Sallallahu ala Muhammad. Kan lebih meresap. Kayak Pak Maman itu kemarin keliling-keliling ya Pak ya, baca salawat ya, sambil jemur di lapangan keliling-keliling baca salawat kami. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu. Padahal di salawat itu ada kita minta husnul khatimah wa husnul, betul? Itu minta kita supaya apa? Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Baca salawat kamilah. Banyak orang dagang pakai salawat kamilah. Boleh Ustaz? Boleh dibaca. Ya. Kenapa di situ dikatakan salawat kamilah, salawat tafrijiyah, salawat untuk mempermudah segala urusan? Sebab di situ ada kalimat wa tuqada bihil hawaiju. Tuh, wa tuqada bihil hawaiju. Kemudian Allah akan menunaikan segala hawaij. Hawaij itu jamak dari hajat. Hajat itu artinya apa? Kebutuhan. Kebutuhan kita apa saja? Kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat. Wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib, dan Allah akan berikan segala keinginan kita. Tuh. Wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajil. Itu kalau kita sampai bisa nangis kita, betul nggak? Sebab dia mendayu-dayu. Tapi kalau suara palsu kagak juga. Kagak jadi nangis ya. Betul. Ini salawat siapa ini? Ya. Baca salawat enggak bosan dengan salawat kamu, tambah salawat tibil qulub. Masih ini tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Terus ya. Padahal itu kalau dibaca di musola sambil nunggu jamaah. Ganteng-ganteng selawat. Kata orang itu nggak ngepek katanya. Kenapa? Astagfirullah. Ya, jadi nggak main datangnya bocah. Ya Allah. Nah, baca salawatnya sambil gini-gini mana? Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, banyak ya, banyak sholawat yang bisa kita baca. Ya. Apalagi dari Jum'ah, kadang-kadang banyak beberapa tempat ibadah masjid yang mereka justru membaca sholawat itu khusus untuk di hari Jum'ah. Yang biasa dilakukan beberapa masjid-masjid Nahdlatul Ulama, bukan Muhammad Ansor, tapi masjid Nahdlatul Ulama. Itu baca tuh, biasa Ar-Raudhah yang baca ya. Gimana bacanya? Sholawatnya? Allah.
itu biasa dibaca tuh sama Masjid Ar-Raudhah, Ustaz Nahrawi, Ustaz Rahmat, Ustaz Dandi dibaca tuh. Serupanya. Jadi mereka baca sholawat itu khusus di hari Jumat. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, paling tidak 3 hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita di dunia. Yang pertama, ibadah. Ibadah itu, kalau kita bicara ibadah itu luas. Sebab ibadah itu ada hubungan kepada Allah, ada ibadah hubungan kepada manusia. Jangan lupa bahwa ibadah itu bukan hanya sifatnya ritual saja. Kita gotong royong, ibadah. Kemarin motong kurban, ibadah. Panitia kurban, ibadah. Menyalurkan hewan kurban, ibadah. Berkurban, ibadah. Jadi ada ibadah yang hubungan dengan manusia, dan ada ibadah ritual hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah, ibadah sayang kalau kita lakukan kehidupan kita tidak didasari dengan niat ibadah. Kan segala sesuatunya tergantung niat. Contoh, kita gosok gigi, kalau gosok gigi sekedar gosok gigi nggak dapat pahala. Niatin gosok gigi siwak. Pernah begitu? Jadi sebelum gosok gigi saya niat siwak. Kalau nyari kayu siwak susah. Padahal kayu yang asli siwak itu bagus buat gigi kita. Dan di dalam hadis, orang yang siwakan ketika mau sholat wajib, itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antara keuntungan orang yang bersiwak, 1, gigi kuat, 2, nafasnya tidak bau. Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada orang ngomong, pernah nggak? Apalagi pas bangun tidur. Yang ketiga, akan menghilangkan segala kotoran-kotoran yang ada di tenggorokan kita. Itu siwak. Cuma sekarang jarang orang praktekin ya. Itu sunnah yang sudah mulai perlahan-perlahan ditinggalkan oleh umatnya. Kita kalau mau nyari siwak paling online. Kalau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita niatkan ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala ibadah. Ya, makanya ada satu syair saya masih ingat, ya, salah satu grup Nasidariyah yang cukup terkenal, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak itu, masih ada ya. Itu ada satu syair, di dalam syair nadanya itu disebutkan bahwa di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Ya, di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Tuhannya. Itu nadanya begitu. Ada lagi nada setimpal dengan nada ini ibadah itu ibadah, kan bertolak belakang. Ini ibadah itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman menjadi ibadah. Nih, dalam rangka WFH itu bisa menjadi ibadah bagi orang yang beriman. Tidurnya orang beriman ibadah. Ya Allah, saya tidur malam ini supaya nanti bisa bangun di malam hari untuk sholat malam. Jadi tidurnya orang beriman menjadi ibadah. Orang beriman kalau tidur, dia sebelum tidur dia berwudu. Kalau kita mau istiqomahin, sebelum tidur kita wudu, tambah ketika wudu kita lebihin di istinsyaknya. Saya yakin dan saya yakinnya yang namanya COVID-19 akan kita terhindar dari COVID-19.
Kalau kita setiap mau tidur siang, mau tidur malam, sebelum tidur berwudu. Di sini begitu? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita berwudu, kita tidurnya nikmat, benar? Coba. Ustaz, saya sama istri sentuh batal. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang meyakini batal dengan istri, ada yang tidak. Itu tidak menjadi masalah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW ingin melakukan salat berjamaah dengan sahabat. Tiba-tiba dalam hadis itu Rasulullah mencium keningnya istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah tidak lekas wudhu kembali tapi langsung sholat. Itu artinya hadis ini menunjukkan bahwa istri dan suami tidak membatalkan wudhu, dan kemudian ini diambil oleh mazhab Maliki. Tapi kalau Syafi'i batal. Jadi kita jangan heran ya nanti kalau ada ipar kita, tetangga kita, kok dia sama istrinya nggak batal? Oh ya udah, memang ada hadisnya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah ibadah yang harus kita perbaiki. Terutama adalah ibadah yang pertama kali dihitung, pertama kali dihisab oleh Allah, yaitu salat. Yang kedua yang harus kita perbaiki adalah perilaku, akhlak kita. Sebab sungguh sayang, ibadah bagus, ahli ibadah, tapi tidak punya akhlak. Sayang banget, akan menggerogoti pahala ibadahnya. Makanya kenapa nanti di akhirat ada orang yang komplain. Apa komplain? Ya komplain, protes. Ya malaikah, wahai malaikah, kok catatan amal saya itu kosong nih? Oh, ternyata ibadah pahala ibadah yang dilakukan itu terhapuskan karena dia memiliki perilaku yang tidak baik, sehingga banyak orang yang mencemooh dia, banyak orang yang terzolimi oleh dia, banyak orang yang tersakiti oleh dia, sehingga orang-orang yang zalim ini tidak perlu berdoa, tidak perlu. Orang zalim ini langsung transfer pahalanya siapa? Orang yang ahli ibadah ini kepada orang zalim. Nah kalau ditransfer terus, namanya tabungan, ya habis. Dia nggak terasa bahwa apa yang dilakukan, perilaku dia menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, itu secara otomatis akan mengambil pahalanya dia untuk orang yang zalim. Kalau pahalanya udah habis, apa yang habis transfer Ustaz? Kalau pahalanya udah habis, dosanya orang zalim dilimpahkan kepada dia. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya akhlak. Makanya kemarin kita bicara masalah zuhud, itu betul. Ya, jadi kita selama kita masih bisa menahan emosi, ada orang yang benci sama kita, ngatain kita dan sebagainya, biarin aja. Ya. Kecuali kalau penghinaannya sudah terlalu berhubungan dengan agama, terlalu sensitif, orang tua seumpama dan sebagainya, kita harus ada sedikit ketegasan kepada dia. Tapi kalau cuma ya nyinyir nyinyir ya, iri dan sebagainya, biarin saja. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi ibadah harus kita perbaiki. Yang kedua, perilaku yang harus kita perbaiki. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang menjadi inti daripada ibadah dan perilaku itu, ini berat. Ini pesan Rasulullah, islah qulubikum, perbaiki hatimu.
Kalau hati baik, insya Allah seluruh menjadi baik. Tapi kalau hati buruk, seluruh menjadi buruk seluruhnya. Nah, untuk memperbaiki hati ini kita masing-masing. Enggak ada obat yang minum hati sembuh. Jadi itu obat hati adalah kita ini. Kembali kepada masing-masing. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Tapi orang yang hidupnya susah adalah orang yang memiliki hati yang kotor. Kalau hati bersih akan mempengaruhi pikiran kita menjadi bersih. Tidak akan ada negativisme, tidak akan ada pikiran negatif. Yang muncul adalah positif. Tapi kalau hati ini sudah kotor, pasti yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang negatif. Dan mohon maaf, pengaruh kenapa kita ibadah malas mungkin adalah dari hati kita masih ada kotoran. Apa kotoran hati? Ya penyakit hati. Apa penyakit hati? Sombong, iri, dengki. Apa? Gilit apa? Nyinyir. Oh, iya. Penyakit hati ini, ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, illa orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallah biqalbin salim. Orang yang akan selamat menghadap Allah kelak nanti di akhirat, kita meninggal dunia masuk ke liang lahat, gelap gulita, 7 langkah peziarah terakhir, muncullah 2 malaikat yang disebut Munkar dan Nakir menanyakan beberapa pertanyaan yang standar. Mungkin kita sudah hafal, tapi kita tidak akan bisa jawab kalau amal ibadah kita tidak cukup. Kita hafal di dunia ini, marrabuka, ya, man nabiyuka dihafalin. Tapi apa kita hafal di dunia bisa jawab nanti di yang lain? Belum tentu. Karena yang akan menjawab bukan lisan. Lisan kita semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu apa? Yasin. Pada hari itu akan dikunci. Al-yawma nakhtimu. Apa yang dikunci? Afwahihim, mulut. Yang jawab bukan mulut. Karena mulut ini suka bohong. Nanti mulut dikunci oleh Allah. Karena mulut suka bohong, dikunci oleh Allah SWT. Siapa yang ngomong? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang baca, yang ngomong aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki. Bima kanu yaksibun, apa yang kalian kerjakan di dunia. Tangan, kamu apain aja? Korupsi, aku megang istri orang, belum halal dipegang-pegang. Kalau mau nikah lagi ngomong gitu. Buka tabang, Pak. Hah? Buka tabang. Buka tabang. Masya Allah. Masya Allah. Ini al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Akan dikunci, ya. Tangan kita ngomong, buat apain aja tangan. Kaki kemana saja kamu? Ke masjid, ke tempat maksiat, tempat ibadah, semuanya
anggota tubuh kita akan berbicara kecuali mulut yang akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mulut yang ini bohong, tukang bohong ya. Mulut ya. Jamaah rahimakumullah. Maka 3 ya, bekal untuk kita menghadapi akhirat, perbaiki ibadah, baik ibadah hubungan kepada Allah maupun ibadah hubungan kepada manusia. Yang kedua, perbaiki perilaku kita, akhlak kita akan menjadi jauh lebih baik dari sekarang ini. Dan yang terakhir, untuk mengimbangi, menyempurnakan kedua-dua tadi, perbaiki hati kita. Makanya Sahibul Fadilah Agim itu punya yang disebut dengan manajemen qalbu. Itu bagus. Makanya bahasa-bahasa beliau mengutip tentang kajian-kajian tasawuf. Yang dibicarakan iri ya, yang dibicarakan jangan sombong. Bagus tuh sebetulnya beliau untuk apa? Memperbaiki hati kita. Sebab kalau kita nggak ikut pengajian seperti itu, kita tidak akan ada yang disebut dengan santapan untuk rohani kita. Kalau hati tidak mendapat santapan, sekarang saya mau tanya, kita nih nggak pernah makan, kira-kira rusak nggak kita? Kita puasa tapi nggak buka-buka gitu. Kita aja puasa disuruh buka. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah paham tentang badan kita. Begitu juga rohani kita. Kalau nggak pernah dengar kajian-kajian untuk agar hati kita menjadi lebih baik, itu akan kotor hati kita, akan gelap. Maka disebutkan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu digambarkan di dalam surah Al-Anfal, ketika disebutkan asma Allah, dia bergetar hatinya. Maksudnya bergetar itu adalah ada, kalau ibarat listrik apa? Setrum ya. Setrum, sadar. Kalau kita tidak sadar dengan adanya kajian, hati kita nggak berubah. Nah, itu perlu dipertanyakan. Berarti hati kita sudah keras. Kalau hati sudah keras, akan sulit bisa, tapi akan sulit menerima masukan yang baik untuk dirinya. Kenapa kadang orang diberikan kritik untuk dia, tapi dia tidak terima? Itu berarti hatinya keras, kotor. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus memperbaiki semaksimal mungkin ibadah kita, akhlak kita, dan hati kita. Sehingga nanti kelak kita menghadap Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan, kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin di akhir ada yang ingin ditanya, boleh. Ada gak caranya amalan untuk membersihkan hati atau melunakkan hati yang keras? Kemudian lagi, ya. Pengen nih biar konsisten menjalani seperti ini, karena ada di satu kesibukan yang bikin kita lalai kayak gitu. Sholat bisa sih ditinggalin, cuma lumayan nih, jadi kita nggak konsisten lagi gitu, lagi. Akhirnya kayak merawat apa atau amalan yang biar kita isi lagi. Oke, baik. Ada lagi?
Biasa mau tidur ya, bangun tidur, mau tidur dan bangun tidur. Baik jamaah rahimakumullah, bagaimana kiat agar hati kita menjadi tidak keras? Pertama ya gitu ya. Baik jamaah, saya ingin sedikit cerita sebelum saya jawab. Waktu itu kalau saya pernah juga sampaikan, entah di sini entah di mana, ada satu kisah. Ada ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar? Beliau adalah salah satu pengarang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga mengarang beberapa kitab. Dulu beliau tidak atau bukan ulama besar. Ketika beliau nyantri, karena merasa tidak kuat dengan pelajaran yang di pesantren, akhirnya beliau meninggalkan pesantren itu, menyelusuri jalan dan akhirnya ketemu gua. Ada satu gua di situ kemudian menjadi tempat istirahat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika itu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat ada air. Biasanya kalau gua suka ada air yang rembes dari atas kemudian netes ke bawah. Tes gitu ya, netes ke bawah. Kebetulan di bawah ada batu besar. Dan kebetulan batu besar itu pas diteteskan air itu bolong. Ya, apa namanya? Goa. Itu Ibnu Hajar dapat apa namanya? Dapat inspirasi, hidayah, taufik dari Allah. Dia bilang, "Ya Allah, itu air kecil." Tes istiqamah dan tes. Padahal batu gede keras, istiqamah tes. Sampai akhirnya batu itu bolong. Dari apa yang dilihat oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar mengkiaskan itu kepada hati dan pikirannya. Oh iya, berarti kalau saya istiqomah terus mendengar apa yang diajarkan oleh guru saya di pesantren, pasti saya bisa. Nah, baliklah tuh Ibnu Hajar nggak jadi pulang ke rumah, akhirnya balik lagi ke pesantren. Sampai sekarang beliau menjadi ulama besar dan memiliki karya yang sangat bermanfaat buat umat Islam. Nah, dari cerita itu bahwa hati kita keras itu bisa kita lunakkan dengan istiqomah. Udah nggak ada cara lain. Ya, jadi nanti nyambung dengan pertanyaannya Pak Riza. Jadi untuk melunakkan hati harus ada amalan istiqomah yang kita istiqomahin. Ustaz, apa kira-kira amalan istiqomahnya? Pilih sendiri. Bisa dengan berzikir, tapi zikirnya istiqomah. Kalau bisa istiqomah berzikir itu artinya kalau boleh, ya boleh saya sarankan, itu jangan sampai ditinggalkan. Seumpama milih waktu, saya pengen zikir supaya hati saya tidak keras, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi zikir itu dibaca harus istiqomah setiap hari. Jumlah nggak perlu lah, ya tidak perlu ikut ngitung jumlah, nggak perlu. Kalau saya lebih suka yang penting baca zikir itu istiqomah setiap harinya.
boleh juga habis subuh, terserah, pilih. Yang penting kalau sudah kita niatkan istiqomah zikir itu, jangan kita tinggalin. Entar kita udah mulai istiqomah nih, ba'da subuh, contoh, ya Allah, saya kepengen hati saya ini tidak keras. Saya, ya Allah, bismillah, ya Latif, ya Latif, ya Latif artinya apa? Allah yang maha biar hati ini lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kan kira-kira gampang nggak? Gampang kan ngucapinnya, pendek, hafal kita. Ya Latif, ya Latif. Ketok ya, sama keta. Kalau keta nanti hatinya beda. Ya, ketipu gitu. Ya, pakai to. Makanya banyak tukang tipu itu ya Latif pakai ta. Ya. Ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ustadz, saya kebetulan ini lagi proyek ini, sholat subuhnya langsung berangkat ini. Ketika perjalanan baca ya Latif. Kan zikir itu nggak harus wudu, betul? Kita boleh berzikir tanpa wudu. Memang yang bagus ada wudu. Istiqomah itu ya. Nah, bagaimana cara kita istiqomah kan gitu? Jadi nyambungnya ke pertanyaannya. Bagaimana cara istiqomah? Tentunya cara istiqomah yang pertama harus ada azam. Azam, apa itu azam? Ada yang tahu di sini? Tekad yang kuat. Kebanyakan kita cuma niat, tapi belum naik ke azam. Azam itu di atas niat. Banyak orang niat mundur lagi. Kenapa? Karena tidak naikkan tingkatnya ke azam. Baru niat. Kalau orang baru niat tadi yang Bapak bilang, Ustadz saya ini proyek. Nah itu. Wah gini galau. Ini mau istiqomah ngaji malam. Kita biasanya malam ahad. Apa proyek kan gitu ya Pak Gufar ya? Ini mau ngaji apa proyek? Ada pesanan kebuli. Masya Allah. Itu ya Pak, ini kita udah bicara apa adanya ya. Jadi kiatnya harus taikan dari niat menjadi azam ya. Tekad yang bulat gitu. Memang berat ya Pak, memang berat. Tapi insya Allah kalau kita akan coba seperti itu, yakinlah akan ada perubahan dalam hidup kita. Hati menjadi enak, ya. Terus kehidupan kita ada aja rezeki, ya. Jangan percaya, jangan mau dihasut sama omongan begini. Ustaz, saya udah istiqomah tapi saya susah aja. Itu salah satu was-was syaiton agar kita tidak istiqomah. Hati-hati ya. Saya katakan kepada jamaah karena sering banyak jamaah saya melapor begitu. Ustadz, saya udah istiqomah tapi masih susah aja hidup saya. Pak, berarti Bapak belum maksimal. Ya. Jadi kalau bisa kita istiqomah terus sampai kita meninggal dunia. Baik. Kemudian apa tadi? Mau tidur ya? Sunnah ya, sunnah yang dibuat jamaah semua. Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau kita mau tidur, satu ya, berwudu. Yang kedua, baca surah An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Ada juga Rasulullah contohkan baca surah Al-Mulk. Barulah setelah itu kita membaca doa Bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah ahya, saya hidup, wa bismika, dan dengan namamu ya Allah amut, saya mati. Dan kita tidur dalam keadaan
keadaan mutojian, tidur miring ke arah kanan ya. Selama ini tidurnya gimana? Ke arah kanan itu ngikutin tangan atau arah kanan versi kita? Kanan kita, ya bagian kanan kita. Ya menghadap ke kanan, menghadap ya, berhadap-hadapan lah ya. Kalau ngomong istri. Batal lagi wudhu. Iya, jadi intinya berhadap-hadapan kalau kita yang tidur sama istri, ya kita berhadapan, istri menghadap kita, ya kita menghadap istri kita. Bentar, berarti Ya, disebut menghadapkan tangan kanan di bawah ya? ya. Iya. Ya. Dan menurut apa kedokteran katanya bagus tuh. Ya, untuk iya, betul. Nah, orang kesehatan itu. Iya. Orang Berarti, kesehatan. berarti kan sunnah Rasul ini luar biasa. Ya Allah. Cuma kita kadang-kadang maunya tidur begini, atau kadang-kadang kita tidur tengkurap. Sekarang disuruh tidur tengkurap. Gitu ya? Iya, katanya bantal di dada. Ya Allah. Iya. Kok Iya. begitu disuruhnya? Iya. Oke, baik. Nah, barulah kita tidur tuh, insyaallah ya. Bismillah. Tidur kita. Nah, setelah itu kalau bisa, kalau memang ada niat kita mau bangun malam ya, ketika awal tidur kita niatin, ya Allah, bolehlah kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, bangunkan di sepertiga malam. Udah dibangunin sama Allah, cuma kencing doang tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Wah, ini kata Allah, ini hamba yang durhaka ini. Sama Allah udah dibangunin ya. Maka berbahagialah orang tua yang masih punya anak, yang masih nangis di malam hari. Kita harus yakin bahwa itu nikmat Allah untuk bangunin kita. Ya kalau kita anak pada gede, udah senyum. Harus kita yang bangun sendiri. Ya. Jamaah Rasulullah. Kemudian bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Nah, bangun tidur, Rasulullah SAW memberikan contoh. Bangun tidur, jangan langsung kita beranjak dari tempat tidur. Kita diam dulu, kata Rasulullah. Diam, mau duduk, mau pokoknya diam. Jangan langsung beranjak dari tempat tidur. Diam sebentar, kata Rasulullah, lahdzatan. Lahdzatan itu kalau di berapa lama itu tidak terlalu lama. Yang penting sejenak. Nah setelah itu baru kita beranjak ke kamar mandi. Untuk ngapain? Yang pertama ya kalau kita mau pipis, kita lakukan adalah kita harus basuh tangan. Sudah semua kita istinja sudah semua bersih. Habis pipis bersih, tangan bersih. Sebelum kita berwudu untuk kita melakukan sholat, ya itu disunnahkan kata Rasulullah istinsyak. Saya yakin kalau jamaah ngamalin ini, insya Allah terhindar dari COVID. Istinsyak. Jadi bangun tidur biasanya mohon maaf kita suka pilek ya. Kadang-kadang ya mohon maaf kita ngomong apa adanya. Banyak jamaah saya juga begitu. Bangun tidur kayak ada pilek ya, atau karena AC terlalu dingin ya kan. Jadi kondisi badan kita kurang ini, maka Rasulullah luar biasa. Kita disuruh istinsyak biar kotoran-kotoran yang ada di sini ya itu kita keluarkan. Andai kan nggak keluar juga, kalau kita istinsyak itu nanti beberapa menit ya itu akan keluar sendiri. Iya, kita istinsyak ya, kita hirup air kan sampai benar ditahan dulu beberapa detik baru gitu ya. Ditahan dulu beberapa detik, jangan lama-lama ya. Tahan dulu, disemprotkan. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Istinsyak
menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinthar, mengeluarkan lagi. Air yang mengalir. Ya. Ya. Nah setelah itu silakan jamaah berwudu, silakan lakukan sholat malam. Saya yakin kalau jamaah kehidupannya seperti itu, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Begitu juga Rasulullah mencontohkan, supaya mau sholat malam, ada yang langsung mandi, ya. Mandi dulu baru sholat malam boleh. Ada yang uduk aja dulu deh, kemudian sholat malam, kemudian mau subuh baru mandi boleh. Dan mandi ala Rasulillah itu kaki dulu dibasuh, ya. Kaki dulu dibasuh, masuk kamar mandi, kaki kiri dibasuh, kaki kiri, kanan. Setelah sudah dibasuh, tunggu sebentar, ya. Bagaimana sambil menunggu sebentar? Terserah, mau gosok gigi, ya, sambil menunggu, atau mau tunggu sebentar kemudian baru dibasuh. Jangan langsung kepala, basuh punggung, ya. Setelah sudah basuh punggung, kemudian basuh muka. Ini belum kepala, belum, baru terakhir baru biur kepala. Ya. Nah, saya yakin kalau jamaah coba praktekin mandi ala Rasulullah, insya Allah sehat. Ya, insya Allah sehat. Kecuali kalau jamaah sedang janabah, sedang junub. Boleh kaki kiri dulu seperti biasa tadi, tapi kemudian ada niat, ya, mandi janabah, kanan, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri dulu, kemudian baru kepala. Nah itu bagus lah ya. Kayaknya sering juga Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kalau yang buat yang kedua apa tuh doanya? Iya. Yang muda. Soalnya mohon maaf ya jamaah, jangan samakan mandi janabah dengan mandi biasa. Ya. Karena kalau mandi janabah semua lipatan-lipatan, lubang-lubang harus kena. Hidung, mata, telinga, ya. Lipatan ketek, mohon maaf, kemudian lipatan paha, selangkangan, ya. Dan mohon maaf kita ketika itu kita jongkok supaya membuka cebok. Ya, jangan sampai ada lipatan-lipatan yang terlewati. Dan perempuan yang harusnya itu harus nongkrong supaya kebuka. Kemudian dibersihkan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah seperti itu. Dan itu hal-hal kecil, tapi insya Allah kalau kita seperti itu kita akan sehat. Tapi mandi Jumat saya baca Ya. lagi doanya ya. Niatnya. Iya. Beda lagi. Iya, niatnya. Cuma gini, kalau gini, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, kemarin mandi Idul Adha, oke, itu mandinya mandi janabah, tapi niatnya niat khusus hari itu. Nawaitu guslal Jumu'ah sunnah. Iya, yaumul Jum'ah atau guslal Jum'ah boleh. Jadi aku niat mandi Jumat atau mandi di hari Jumat. Aku niat mandi Jumat dan mandi janabah. Iya. Masya Allah. Kayaknya perlu dicatat, betul banget ini. Nanti siang-siang Pak ya. Iya. Iya, Jumat ya, ada subuh dong. Masuk sekali. Kan? Masya Allah. Tadi lihat tadi Jumat tadi siang jam 11. Iya. Berarti bayar komnya mahal ya Pak ya? Ya itu kan udah masuk Jumat. Iya. Kalau dia mantan jomblo bisa. Iya. Kalau mandi Jumat sebelum subuh. Kalau mandi Jumat kan sebelum Jumat. Ini kan Islam proses.
Muhammad Ansor. Islam protein. Insyaallah. Kayaknya mah niat dua ini kayak. Kita dukung aja. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi memang gitu ya. Jadi niatnya ngikutin hari itu, tapi prosesnya sama seperti mandi janabah. Ya, oke, baik. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Tadi kan Ya. kalau mau ini kan banyak banget bacaannya cuma tidur tuh. Ya. Dulu lah ini. Nah, ini kita baru baca di situ dan ngatur ketiduran. Baru biasanya ya. Berarti baca nggak surat-surat ini. Ini surat protein. Ya, biasanya memang awal Kan niat itu tadi apa? Azam. 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 Iya. Mata juga tahu. Iya, jadi baru niat. Jadi mundur lagi. Iya. Belum ada. Kalau sholat itu kan ada apa ya? Ada dalam tanda petik ringan. Ya, ketika kita sakit dan sebagainya. Nah, kalau kayak kita untuk menjadi konsisten, ngaji setiap malam minggu, jujur aja karena profesi saya itu pekerja seni. Seringnya malam minggu kan ada job seperti yang tadi. Berarti kan mungkin ada dalam tanda petik skala prioritas. Mungkin tetap kewajiban itu kita bisa di lain waktu atau di lain tempat. Tapi prioritasnya nafkahnya dari situ. Ya tidak ditinggalkan, tapi mungkin kira-kira bisa saja bagaimana gimana istiqomah gitu. Iya. Baik, jadi kalau memang di waktu tersebut kita ada kewajiban, artinya ngaji wajib, ya, tetapi nyari nafkah juga jauh lebih wajib untuk kebutuhan istri dan anak. Maka bagaimana untuk mensiasati agar kita tetap dihitung istiqomah? Tentunya ketika ada job yang di malam tersebut berbarengan dengan pengajian, maka silahkan ganti sendiri, ya, ganti sendiri dengan ibadah yang lain. Seperti contoh seumpama pengajian ini adalah pengajian tahsin Quran, nah, berarti silahkan ganti dengan ngaji atau tadarus Al-Quran di rumah. Karena saya yakin sama aja kayak orang seperti ini, dia sudah biasa sholat sunnah fajar. Ya, ini boleh ilmu ya. Dia istiqomah sholat sunnah fajar. Suatu ketika dia kesiangan, nggak dapat qobliyah subuh karena sudah mulai imam berdiri untuk sholat subuh. Dia baru datang, tapi biasanya dia istiqomah qobliyah subuh atau sholat fajar. Maka boleh bagi orang yang biasa istiqomah sholatnya setelah subuh. Paham ya? Tapi jangan kemudian nggak biasa istiqomah kemudian sholat habis subuh, salah ya. Jadi tolong dicatat baik-baik, ini bagi yang sudah istiqomah qobliyah subuh. Kalau kita bolong-bolong, kadang kesihaan, kadang nggak bisa ya. Ini yang sudah istiqomah. Hukumannya itu udah berapa lama? Sudah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dia sudah istiqomah qobliyah subuh, tiba-tiba satu hari dia kesiangan, dikasih nikmat sama Allah, bangunnya pas banget subuh azan, dan nggak sampai dia qobliyah subuh udah bangun imam, maka silahkan sholat qobliyah subuh setelah subuh. Yang nambah. Jadi ibaratnya ada penambal, ya, penambal. Kayaknya pengalaman. Iya, oke. Baik, ada. Ada satu. Ya, boleh. Ya. Tadi yang sholat malam kan sunnah. Ini ada yang menyampaikan bahwa sunnah setelah sholat malam itu kan tidur lagi yang bagus. Tapi susah gitu kan. Kalau seperti dari usia kayak saya itu, kalau sudah malam itu nggak bisa sampai pagi, nggak tidur lagi. Apa disunahkannya apa itu? Ada amalan lain. Baik, kalau memang kita habis sholat malam kita
sepertinya kalau kita tidur malah kebablasan, maksudnya jadi tidak sholat subuh, maka silahkan ya perbanyak amalan sunnah. Seperti apa contoh? Perbanyak untuk beristighfar. Wabil ashari, di dalam Al-Quran dijelaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada sepertiga malam orang-orang yang beriman mengikuti sunnah Rasulullah, mereka memperbanyak beristighfar. Nah, pengertian istighfar itu silakan bisa berzikir, ya, beristighfar, perbanyak lagi sholat yang lain seperti sholat hajat. Kalau Pak Maman bisa sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu memang banyak ya, lama. Ya, harus baca tasbih, habis ruku tasbih lagi, habis iktidal tasbih lagi, habis sujud tasbih lagi. Ya. Itu praktek sholat. Kata Rasulullah, sholat tasbih paling tidak dilakukan seumur hidup sekali. Kalau bagi jamaah yang belum pernah sholat tasbih, adain di musola Al-Falah sholat tasbih 1 kali. Biar jamaah yang belum pernah sholat tasbih. Kalau sholat tasbih di rumah mungkin nggak bisa caranya, ya adakan sholat tasbih berjamaah. Hah? Diagendakan. Agenda apa? Agendanya nambah. Iya. Di sana nanti yang di tempat yang muda bikin musola namanya Muhammad Ansor. Oke, baik. Kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, kita akhiri dengan kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udinuka ma 'allamtana wa farjuhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa imanan thabita wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan zakiyya wa badanan qawiyya wa tawbatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan katsira innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum.